materi dan case, serta recommendation and conclusion PT Telkom Indonesia untuk diimplementasikan ke depannya. Video kali ini untuk pemenuhan tugas manajemen pengambilan keputusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Selamat menyaksikan. PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom merupakan perusahaan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT Telkom juga menyediakan beragam layanan komunikasi termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, dan data layanan terkait komunikasi internet. PT Telkom sendiri menguasai dan mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar broadband di Indonesia yang mencapai lebih dari 19 juta pelanggan. Lalu mengapa PT Telkom Indonesia ini perlu dibahas? Karena memiliki masalah utama, yaitu customer service Telkom tidak melayani dengan ramah kepada pelanggan. Nah, sebabnya yaitu Telkomsel tidak memperkuat strategi layanan pelanggan atau customer service dalam proses bisnisnya. Dan mengakibatkan Telkom ini seringkali mendapatkan keluhan dari customer bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, dan seringkali mereka meminta disambungkan ke leadernya langsung. Oleh karena itu, dengan adanya masalah utama yang dihadapi oleh PT Telkom Indonesia, kita akan mengkorelasikan case dan materi problem solving. Lalu apa sih problem solving itu? Yaitu proses berpikir akan masalah yang ada, di mana nantinya kita akan dituntut untuk menginterpretasikan, mendiagnosa, serta mengimplementasikan solusi yang menurut kita itu tepat untuk dilakukan. Nah, kita juga dituntut untuk berpikir kritis di dalam problem solving. Untuk pemecahan masalah yang dialami oleh PT Telkom Indonesia, saya akan menggunakan cause and effect diagram untuk menganalisisnya. Nah, cause and effect diagram ini alat paling populer yang pernah dikembangkan dan dibuat oleh Dr. Kaoru Isakawa. Diagram ini merupakan alat yang membantu mengidentifikasi, mengatur, dan menampilkan kemungkinan penyebab masalah tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu komponen fishbone. Di sini ada beberapa langkah untuk menentukan komponen fishbone. Yang pertama itu menentukan permasalahan atau efek. Yang kedua itu mengidentifikasi kategori atau cause. Yang ketiga itu menemukan sebab-sebab potensial atau cause. Nah, di sini ada beberapa komponen fishbone seperti man, material, machine, dan measurement, method, dan environment. Nah, di sini yang pertama yaitu man, itu terkait dengan penilaian yang salah atau langkah yang dilakukan secara tidak benar. Yang kedua yaitu material. Ini berasal dari bahan-bahan mentah, bahan habis atau bahan yang habis pakai atau data yang diperlukan sebagai input tugas dalam proses. Yang ketiga ada machine, yaitu faktor yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Yang keempat yaitu ada measurement, yang berhubungan dengan pengukuran atau perhitungan yang dilakukan selama proses. Selanjutnya yaitu ada method, itu merupakan proses dan penyampaian layanan yang berkontribusi untuk suatu produksi. Selanjutnya yaitu ada environment, yaitu sebuah kondisi di mana tidak dapat diprediksi dan diandalkan atau dikendalikan. Oke, setelah kita mempelajari materi tentang cause and effect, terus komponen-komponen fishbone, kita akan menganalisis tentang masalah yang dialami oleh PT Telkom Indonesia ini. Nah, karena PT Telkom Indonesia ini memiliki masalah utama pada customer service-nya yang tidak melayani dengan ramah kepada pelanggan, saya menganalisis cause and effect diagram melalui fishbone. Yang pertama yaitu measurement, yaitu estimasi penyelesaian keluhan pelanggan kurang akurat atau tidak memberikan kepastian. Yang kedua yaitu material, tidak adanya preventive maintenance terhadap perangkat yang sudah dipasang sehingga tingkat keluhan pelanggan meningkat. Selain itu ada machine, yaitu akses penyelesaian keluhan pelanggan adalah melalui software yang menggunakan jaringan internet. Nah, sehingga stabilitas jaringan merupakan hal yang krusial. Jika jaringan seringkali down, hal ini dapat membuat waktu menunggu atau waiting time karyawan menjadi lebih lama. Selanjutnya ada milieu, yaitu adanya perbaikan ruang kerja dan penggunaan layar monitoring yang belum maksimal. Selain itu juga ada man, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, dan juga operator yang ada cenderung santai dan tidak fokus. Selain itu juga
seringkali terjadinya kesalahan operator dalam menganalisis keluhan yang masuk. Selanjutnya ada metode, yaitu kurangnya pengawasan dari atasan sehingga pembagian kerja yang kurang jelas dan ketidaksesuaian antara keluhan yang masuk dan cara penyelesaiannya. Nah, ini bisa dilihat diagram dari cause and effect PT Telkom Indonesia, causal factors untuk isunya yaitu ketidakramahan pelayanan customer service Telkomsel atau IndiHome. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti material, method, measurement, man, machine, dan milieu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk ringkasnya sendiri, untuk material tidak adanya preventif atau maintenance terhadap perangkat yang sudah dipasang. Nah, untuk method, kurangnya pengawasan dari atasan sehingga pembagian dari tugasnya itu tidak jelas. Nah, selanjutnya ada measurement atau estimasi penyelesaiannya itu kurang akurat. Nah, selanjutnya ada man, karena man itu soal tentang sumber daya manusianya. Nah, di sini terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan operatornya. Nah, selanjutnya ada machine, yaitu jaringan seringkali down dan membuat waktu menunggu karyawan itu menjadi lebih lama. Selanjutnya ada milieu, yaitu adanya perbaikan ruang kerja atau penggunaan layar monitoring yang belum maksimal. Nah, seperti itu. Setelah mengetahui cause and effect pada masalah utama PT Telkom Indonesia, khususnya pada Telkomsel, di sini terdapat saran perbaikan. Yang pertama, customer service melaksanakan training dan coaching kepada setiap pegawainya. Hal ini untuk mengetahui product knowledge-nya serta informasi yang tepat, dan hal itu juga bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya, unit customer service melakukan tindakan proaktif dengan menyebarkan informasi pada PT Telkom Indonesia, khususnya Telkomsel, seperti melalui SMS dan broadcast WA. Selain itu juga, customer service dapat mengelola emosi dengan baik dan menanggapi pelanggan dengan senyuman karena slogan perusahaan adalah service excellent. Jadi di sini itu customer service dilatih untuk keramahannya. Nah, yang terakhir yaitu unit customer service melakukan follow up kepada pelanggan terkait progres yang telah mereka lakukan. Hal ini dapat disampaikan melalui proses seperti pada pukul berapa teknisi tiba. Nah, seperti itu. Nah, itulah pembahasan dari video kali ini. Semoga bisa memberikan insight dan bermanfaat bagi kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.